Kelompok polimer berikutnya yang penting yaitu substitut olefin. Substitut olefin yang akan kita bahas yaitu ada polistiren dan polivinil klorida. Apa itu substitut olefin? Olefin sudah kita bahas tadi, contohnya adalah polietilen dan polipropilen. Nah, seperti polietilen, maka monomernya adalah etilen. Nah, substitut olefin adalah salah satu gugus dari etilennya disubstitusi dengan gugus yang lain. Contoh, di sini polistiren. Polistiren ini adalah gugus etilen yang ditambah dengan benzen. Etilen sebelumnya di sini hanya ada hidrogen. Nah, hidrogennya disubstitut dengan mereaksikan etilen dan benzen. Nah, kesusunan dari cincin dari polistiren ini itu biasanya ataktik atau acak. Sehingga sifat dari polistiren itu biasanya bersifat amorfos. Untuk merecall kembali, ataktik itu apa? Ataktik itu ketika susunan gugus sampingnya acak atau tidak beraturan. Kalau sindiotaktik itu dia berselang-seling. Jadi misalnya ada satu di kanan, satu di kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Isotaktik kebalikannya semuanya berada pada salah satu sisi saja. Jadi polistiren kebanyakan susunan molekulnya akan ataktik dan bersifat amorfos. Polistiren itu biasanya kita kenal sebagai styrofoam. Kalau styrofoam mungkin, kalau polistiren tadi saya sebut tidak semuanya tahu, tapi kalau berbicara tentang styrofoam mungkin langsung, oh iya, itu saya tahu yang mana styrofoam seperti apa bentuknya. Nah, biasanya styrofoam itu berbentuk seperti gabus ya, atau foam. Nah, tapi polistiren tidak hanya bisa kita bentuk seperti styrofoam atau foam, tapi juga bisa kita bentuk menjadi sesuatu yang transparan, seperti cup ini ya, kelihatannya mirip dengan polipropilen. Nah, polistiren ini memiliki permeabilitas yang tinggi, baik terhadap uap air maupun terhadap gas. Jadi dia bukan kemasan yang baik untuk menahan gas dan uap air. Jadi kalau kita mau menyimpan misalnya di situ keripik, biskuit, atau apapun yang mudah terkena uap air, ataupun terkena udara, atau terkena oksidasi, karena adanya oksigen, maka polistiren tidak cocok digunakan. Makanya kenapa biasanya polistiren ini misalnya untuk gelas. Gelas kita tidak peduli. Kita hanya sebagai penampung sementara. Kita tidak peduli apakah uap air masuk atau oksigen atau CO2 dia keluar masuk, kita tidak peduli. Nah, untuk foam atau gabus itu biasanya dibuat dengan menghembuskan gas CO2 atau bisa juga uap air ke polimer polistiren. Nanti saya akan berikan link video bagaimana pembuatan gabus secara sederhana supaya kalian bisa lihat bagaimana simulasinya dari biji polistiren menjadi gabus. Nah, biasanya sifat dari gabus yang unik yang menjadi daya tariknya yaitu pertama dia bersifat water resistant atau dia tahan air. Terus yang kedua thermal insulator. Jadi dia bersifat isolator yang bagus, jadi dia tidak mengalirkan panas dan juga bersifat ringan, terus good cushioning atau sebagai bantalan. Ini biasanya gabus atau styrofoam digunakan untuk bahan-bahan elektronik supaya dia sebagai bantalan tidak mudah pecah gitu ya kalau terkena benturan. Yang kedua dari golongan substitut olefin yaitu polivinil klorida. Di bagian mananya apa yang disubstitusi dari olefinnya atau etilennya di sini, yaitu satu hanya disubstitusi dengan gugus klorida.
PVC atau polyvinyl klorida merupakan polimer sintetis yang kedua paling banyak digunakan setelah polietilen. Banyak sekali produk yang bisa dibuat dari PVC, misalnya di sini ada botol, ini untuk coating atau pelapis lantai, pembuatan pipa. Nah, paling banyak itu pembuatan pipa PVC. Atau kalau orang Indonesia bilangnya pipa PVC ya. Atau bisa juga untuk plastik yang keras seperti ini, bisa untuk windows frame atau rangka jendela, terus insulation cable untuk insulasi kabel itu bisa juga digunakan PVC. Nah, PVC itu sebenarnya dia polimer yang kaku, seperti untuk pipa ini ya. Pipa yang kalian tahu dia bersifat kaku, tapi dia juga bisa dibuat fleksibel. Fleksibel seperti plastik yang ini. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah menggunakan plasticizer. Nah, saya harap kalian familiar dengan kata ini, dengan istilah plasticizer. Apa itu plasticizer? Plasticizer adalah suatu senyawa yang jika ditambahkan kepada suatu material atau biasanya ditambahkan ke plastik akan membuat material itu lebih fleksibel dan lebih mudah untuk ditangani. Contohnya bagaimana? Plasticizer itu yang paling simpel adalah air. Contohnya seperti kalau kalian baru mencuci handuk, terus dikeringkan, kalau kering sekali handuknya itu biasanya kaku. Nah, tapi kalau misalnya nanti sudah dipakai, habis mandi dipakai untuk melap badan, di situ akan ada air. Nah, handuk tadi menjadi fleksibel kembali. Di sini air bersifat sebagai plasticizer. Selain air, ada lagi misalnya phthalates, adipats, bisa juga gliserol, polyethylene glycol, banyak sekali jenis-jenis plasticizer. Intinya plasticizer adalah bahan yang ditambahkan dalam suatu material yang fungsinya untuk membuat material itu lebih fleksibel. Nah, plasticizer yang perlu diketahui itu biasanya tidak terikat secara kimiawi pada bahan tersebut. Nah, apa pentingnya untuk kita pahami ini? Kalau kita tahu bahwa dia tidak terikat secara kimiawi, artinya si plasticizer ini bisa saja atau lebih mudah untuk leach out atau dia keluar dari matriks polimer atau juga terevaporasi. Pernah lihat ada kursi, biasanya kursi yang dipakai untuk orang pesta yang dari plastik, itu kalau dibiarkan lama di terik matahari itu biasanya rapuh. Jadinya rapuh, bisa keras gitu ya, yang terutama di bagian ujung-ujungnya kadang bisa dicungkil-cungkil sampai bolong. Nah, itu salah satunya disebabkan karena plasticizer dari kursi plastik itu menguap ketika dia terjemur di matahari. Kalau bahan yang membuat barang itu menjadi fleksibel, dia menguap, maka bahan itu akan menjadi kaku dan rapuh. Nah, itu untuk sesuatu yang seperti kursi. Kalau untuk bahan pangan, kalau plasticizer ini tidak terikat kuat dan kita menggunakannya tidak sesuai dengan sifat produk, misalnya makanan yang kemasan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk bahan yang panas, tapi kita gunakan untuk sup atau bakso yang panas, dan di plastik tersebut ada plasticizernya, maka plasticizer yang terdapat di polimer tersebut berpotensi untuk keluar dan bermigrasi ke bahan pangan. Ada plasticizer yang totally safe atau aman, misalnya gliserol, tapi banyak juga plasticizer yang bersifat racun jika kita konsumsi. Oleh sebab itu sangat penting untuk menggunakan plastik sesuai dengan peruntukannya. Oke, kembali ke polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida sifatnya yaitu permeabilitasnya terhadap water vapor atau
uap air itu tinggi daripada polyolefins. Ingat polyolefins itu contohnya polietilen dan polipropilen. Tapi permeabilitas terhadap gasnya itu rendah. Jadi ini mirip tadi dengan EVO, di mana dia permeabilitasnya terhadap uap air tinggi, tapi permeabilitas terhadap gas itu rendah.